미션 let's go 저 건물을 찾으러 Pengertian kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau KLT merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya yang mengetahui kuantitasnya, dan kromatografi ini juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit, baik penyerapan maupun cuplikannya. Kromatografi ini digunakan untuk memisahkan substansi campuran menjadi komponen-komponennya. Pemilihan teknik kromatografi sebagian besar bergantung pada sifat kelarutan senyawa yang akan dipisahkan. Semua kromatografi memiliki fase diam, yaitu dapat berupa padatan atau kombinasi cairan padatan, dan fase gerak berupa cairan atau gas. Fase gerak mengalir melalui fase diam dan membawa komponen-komponen yang terdapat dalam campuran. Komponen-komponen yang berbeda bergerak pada laju yang berbeda pula. Pelaksanaan kromatografi lapis tipis. KLT menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Itu dinamakan fase diam. Sedangkan fase geraknya berupa pelarut atau campuran pelarut yang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis. Perhitungan nilai RF. Identifikasi senyawa-senyawa yang muncul dilihat dari pengukuran jumlah perbedaan warna yang terbentuk di lempengan. Pengukuran ini berdasarkan pada jarak yang ditempuh oleh pelarut dan jarak yang ditempuh oleh bercak warna masing-masing. Pengukuran berlangsung sebagai berikut. Nilai RF untuk setiap warna dihitung dengan rumus sebagai berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh komponen dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Mengidentifikasi senyawa-senyawa. Senyawa-senyawa pada suatu campuran bisa dapat diketahui dengan perbandingan bercak-bercak hasil pelaksanaan kromatografi yang dibuat dengan bercak-bercak hasil kromatografi yang sudah diketahui jenis senyawanya, dengan membandingkan posisi dan warna bercak senyawanya pada plat KLT. Cara kerja kromatografi lapis tipis. Yang pertama ada fase diam atau gel silika. Gel silika adalah bentuk dari silikon dioksida. Permukaan gel silika sangat polar karena gugus min OH dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa yang sesuai di sekitarnya, sebagaimana hanya gaya van der Waals dan interaksi dipol-dipol. Yang kedua ada senyawa-senyawa pemisah dari kromatogram. Senyawa-senyawa akan cenderung bergerak pada lempengan kromatografi, sebagaimana halnya pergerakan pelarut. Kecepatan senyawa-senyawa di bawah bergerak tergantung pada kelarutan senyawa dalam pelarut interaksi senyawa dengan fase diam atau gel silika interaksi senyawa dengan pelarut. Pada kesimpulannya, penyerapan pada kromatografi lapis tipis bersifat tidak permanen. Terdapat pergerakan yang tetap dari molekul antara yang terserap pada permukaan gel silika dan yang kembali pada pelarut dalam pelarut. Dengan jelas, senyawa hanya dapat bergerak ke atas pada lempengan selama waktu terlarut dalam pelarut. Ketika senyawa diserap pada gel silika, untuk sementara waktu proses penyerapan berhenti, di mana pelarut bergerak tanpa senyawa. Itu berarti bahwa semakin kuat senyawa diserap, semakin kurang jarak yang ditempuh ke atas lempengan. Bagaimanapun, hal ini memungkinkan senyawa-senyawa yang tidak terpisah dengan baik saat pembuatan kromatogram.